Hai guys, makasih udah klik video ini. Semoga kalian semua sehat and always happy. Amin, amin, ya rabbal alamin. Who's there? Seorang wanita masuk ke lift, tapi cara dia bergerak tidak seperti orang normal. Dia menekan semua tombol, bersembunyi, dan seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Rekaman ini nyata, dan sampai sekarang tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Ini adalah rekaman terakhir seorang wanita bernama Elisa Lam, 21 tahun. Awalnya terlihat biasa, sampai dia mulai bertingkah aneh. Dia keluar masuk lift, menekan tombol berulang kali, dan melihat ke arah luar, seperti ada seseorang di sana. Beberapa hari sebelumnya, Elisa datang sendirian ke sebuah hotel di Los Angeles, Cecil Hotel. Elisa Lam check-in di Cecil Hotel pada tanggal 26 Januari 2013. Hotel itu terlihat biasa dari luar, tapi punya sejarah yang tidak bisa dibilang normal. Kembali ke rekaman, Elisa terlihat semakin gelisah, gerakannya cepat, tidak beraturan, bahkan seperti sedang bersembunyi dari sesuatu atau seseorang. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. Dia beberapa kali menoleh ke sudut lift, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Lalu, tiba-tiba dia melangkah keluar, bukan lari, bukan juga berjalan normal, tapi seperti dipanggil. Pintu lift tetap terbuka. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Lalu, pintu mulai menutup dengan sangat lambat, seolah sistemnya error atau sengaja ditahan, dan disitulah rekaman berakhir. Tapi sekitar 31 Januari 2013, itulah terakhir kali dia terlihat, termasuk dari rekaman CCTV lift yang sekarang terkenal itu. Setelah tanggal itu, Elisa mulai benar-benar menghilang, tidak ada kabar, tidak ada aktivitas. Pada tanggal 1 Februari 2013, keluarganya secara resmi melaporkan dia hilang ke polisi. Elisa Lam dilaporkan menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada saksi, tidak ada tanda perlawanan,
begitu saja, seolah dia tidak pernah berencana pergi. Pihak kepolisian pun turun tangan. Hotel tempat Elisa menginap, Cecil Hotel, langsung menjadi pusat penyelidikan. Petugas menyisir setiap sudut, lorong, tangga darurat, bahkan atap. Anjing pelacak juga dikerahkan, tapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak keluar dari hotel, seolah-olah Elisa menghilang begitu saja di dalam hotel itu. Hari demi hari berlalu, poster orang hilang mulai tersebar. Wajah Elisa muncul di berita, dan satu-satunya petunjuk yang dimiliki publik hanya rekaman CCTV di dalam lift itu. Rekaman yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan tepat saat pencarian mulai terasa buntu, hal-hal aneh mulai terjadi di hotel itu. Saat pencarian mulai terasa buntu, hal-hal aneh mulai terjadi di dalam Cecil Hotel. Awalnya hanya keluhan kecil. Beberapa tamu bilang air di kamar mereka terasa aneh. Bukan cuma satu orang, tapi beberapa. Airnya keruh, warnanya sedikit berubah. Dan yang paling mengganggu, baunya. Seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ada yang mencoba tetap mengabaikan. Mungkin cuma masalah pipa, mungkin cuma kotor, tapi semakin hari keluhannya semakin banyak. Beberapa tamu mulai merasa mual, ada yang bilang airnya terasa pahit, bahkan ada yang berhenti mandi sama sekali, karena setiap kali air menyentuh kulit, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Pihak hotel akhirnya tidak bisa lagi mengabaikan. Mereka memutuskan untuk memeriksa sumber air, tangki air utama yang berada di atap gedung. Pagi itu, tanggal 19 Februari 2013, atau 3 minggu setelah Elisa Lam dinyatakan menghilang, seorang petugas maintenance naik ke atas atap hotel. Terlihat sepi, sunyi, tanpa suara. Hanya ada beberapa tangki air besar berdiri diam di bawah langit. Dia mendekat ke salah satunya. Tangki itu tertutup rapat, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dengan perlahan, dia membuka penutupnya, dan di dalamnya bukan air biasa yang dia lihat. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak seharusnya berada di dalam tangki air. Tubuh seorang wanita mengambang di dalamnya, dan saat wajah itu mulai terlihat jelas, itu adalah Elisa Lam. Kabar itu langsung menyebar. Tamu-tamu hotel yang sebelumnya mengeluh baru sadar apa yang sebenarnya terjadi. Air yang mereka gunakan selama ini berasal dari tempat yang sama, tempat di mana tubuh Elisa ditemukan. Ketakutan berubah jadi jijik, jijik berubah jadi trauma, dan misteri justru semakin dalam. Bagaimana dia bisa sampai ke sana? Kenapa tidak ada yang melihat? Dan yang paling mengganggu, apakah dia masuk ke tangki air itu sendirian? Setelah tubuh Elisa Lam ditemukan, penyelidikan besar-besaran langsung dimulai. Pihak kepolisian memeriksa ulang seluruh area Cecil Hotel, atap, akses tangga, hingga jalur menuju tangki air. Dan disinilah keanehan mulai muncul. Akses ke atap hotel seharusnya tidak mudah. Pintu biasanya terkunci dan hanya staf tertentu yang punya akses. Bahkan beberapa laporan menyebutkan bahwa jika ada orang yang membuka pintu atap, alarm seharusnya berbunyi. Tapi malam itu tidak ada laporan alarm, tidak ada saksi, tidak ada yang melihat Elisa naik ke atas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dia bisa masuk ke dalam tangki? Tangki air itu tinggi dan tutupnya cukup berat. Dan yang lebih mengganggu, saat ditemukan, Elisa dalam keadaan tanpa pakaian di dalam tangki. Namun, pakaiannya ditemukan, mengambang bersamanya.
tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka serius. Dan hasil otopsi menyatakan tidak ada ditemukan bukti pembunuhan secara langsung. Kasus ini akhirnya diklasifikasikan sebagai kematian tidak sengaja, tapi tidak semua orang percaya itu. Sejak rekaman CCTV dirilis ke publik, internet langsung meledak. Semua orang mencoba memecahkan misteri Elisa Lam. Teori pertama, kondisi mental. Diketahui Elisa memiliki riwayat gangguan bipolar. Beberapa orang percaya perilakunya di dalam lift adalah episode psikologis. Dia mungkin panik, bingung, dan akhirnya tanpa sadar naik ke atap. Tapi teori ini tidak menjawab semuanya. Bagaimana dia bisa membuka akses ke atap? Kenapa tidak ada yang melihat? Teori kedua, ada orang lain. Beberapa percaya Elisa tidak sendirian malam itu. Ada seseorang yang mengikutinya, seseorang yang tidak terlihat di kamera. Gerakannya di lift terlihat seperti sedang bersembunyi, seolah dia benar-benar melihat seseorang, tapi kamera tidak menangkap apapun. Teori ketiga, rekaman yang aneh. Beberapa orang memperhatikan rekaman CCTV itu tampak tidak normal. Ada bagian yang terasa terpotong. Gerakan pintu lift terlihat tidak wajar, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Dan teori paling gelap mengaitkan kasus ini dengan sejarah kelam Cecil Hotel. Hotel itu dikenal memiliki masa lalu yang suram, kasus bundir, pembunuhan, bahkan pernah menjadi tempat tinggal Richard Ramirez. Beberapa percaya tempat itu memang tidak bersih, dan Elisa hanya korban berikutnya. Kalau menurut kamu, teori konspirasi mana yang masuk di logika? Tulis pendapat kamu di komen. Sampai hari ini, kasus Elisa Lam masih menjadi misteri. Apakah ini benar-benar kecelakaan atau ada sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa kita lihat? Rekaman lift itu masih ada, masih bisa ditonton, dan setiap orang yang melihatnya punya interpretasi yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, malam itu, di dalam lift kecil itu, Elisa bereaksi terhadap sesuatu. Pertanyaannya, sesuatu itu apa? Sampai hari ini, kasus Elisa Lam masih belum benar-benar terjawab. Pihak berwenang memang sudah menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan. Tapi, bagi banyak orang, jawaban itu terasa belum cukup. Karena semakin dalam kita melihat, semakin banyak yang tidak masuk akal. Rekaman lift itu, reaksi Elisa, dan bagaimana semuanya berakhir di tempat yang hampir mustahil dijangkau. Dan mungkin kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi satu hal yang pasti, seorang gadis muda pergi sendirian dan tidak pernah kembali. Semoga kamu menemukan kedamaian di sana. Rest in peace, Elisa Lam. So, itu tadi kasus Elisa Lam di Cecil Hotel. Jika kamu suka video ini, please beri like, subscribe, dan komen. Dan ini adalah No Face Project. Di balik wajah yang tak terlihat, selalu ada cerita yang ingin disampaikan. Thanks for watching, stay spooky, and see you later.